Potsai. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi para korban tipu. Selamat pagi teman-teman dan sahabat Semaksi. Gimana kabar kalian? Pasti penuh dengan sukacita, udah pasti itu. Karena pada hari ini kita akan membahas satu tema yang menurutku pasti dialami sama semua orang. Dan sebelum kita memulai Potsai kita hari ini, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Dan ada kakak-kakak yang akan menemani Potsai kita hari ini. Perkenalkan, dengan aku lagi Zunis Ayu Amelia. Dan dengan aku lagi Veronica Selin. Dan pastinya teman-teman tidak asing dengan suara saya. Saya Clemens Mario. Nah, untuk Potsai kali ini kita akan membahas salah satu tema yang pasti udah gak asing nih di telinganya kakak-kakak kita, ada teman-teman kita. Apa itu ya kak temanya? Apa tuh kira-kira? Nah, tema Potsai kita kali ini itu sebenarnya ada hubungannya sama opening kita yang tadi itu. Betul sekali itu, Keren sekali. betul. Jadi temanya kita kali ini adalah ghosting. Widih. Ghosting hantu dong berarti. Oh iya beda dong. Aduh. Siapa nih yang pernah jadi korban ghosting? Aduh, Atau bahkan yang justru jadi kang ghosting? Aduh. Atau bisa yang disebut buayanya Sayuka. Siapa tuh kira-kira? Tapi tenang. Kita di sini sudah mendatangkannya orang sudah pengalaman, legendnya Sayuka. Pasti semua nggak ada yang asing sama suaranya tadi tuh. Iya. Toh tadi dia juga sudah memperkenalkan diri sih. Iya, dan sudah mengakui Bahwa dia adalah fuckboy atau buayanya Sayuka. Lebih tepatnya buaya empang sebelahnya Sayuka. Asik. Boleh tuh, boleh tuh. Aduh, seru banget nih kak. Aku nggak sabar deh. Buat bahas Oke. ini langsung ya. Iya, kita Nah, bahas aja langsung sebenarnya ya. kalau yang biasanya kita pahami nih, ghosting itu adalah ketika orang yang menghilang secara tiba-tiba. Iya, Itu bukan betul. menghilang yang tiba-tiba lenyap dari bumi ya. Iya, langsung kayak diambil Tuhan, diambil cabutnya. Aduh, tidak seperti Amin. itu. Nah, sebenarnya arti ghostingnya sendiri tuh sebenarnya apa sih yo? Arti ghosting itu ya, kalau aku lihat di website Berbagai sumber. Iya, berbagai sumber ada yang bilang nih, kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia, kurang lebih pengertian ghosting adalah mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberi penjelasan apapun. Si istilahnya viralnya mengacu pada seseorang yang menghindar dan menghilang begitu saja tanpa ada kabar. Weh, seperti hantu ghosting. Gitu, Waduh. Kak. Waduh, bahaya sekali berarti ya. Sangat berbahaya gitu ya. Itu sama aja kayak ditinggal pas sayang-sayang nih. Aduh. Berarti ibaratnya dalam suatu hubungan ini yang tadinya sering ada kabar, tiba-tiba nggak ada kabar dong. Aduh. Kalau dari pawang apa? Buaya Sayuka gimana tuh, Pak? Ghosting nih ya. Pengertian ghosting dari pawangnya Sayuka atau buaya empangnya Sayuka. Aduh. Itu memiliki arti kayak ghosting itu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ada lagi. Nah, jadi ghosting itu sebenarnya enak gitu loh. Sebenarnya itu kan ghosting itu enak. Saya setuju banget dengan Kang Gos. Itu Tetapi Enaknya dalam posisi pelaku atau korban itu? aduh. lebih tepatnya posisinya enak di pelaku dong. Iya dong. Enaknya itu gimana ya? Ketika kita sudah mendapatkan suatu pasangan yang gambarannya sudah pasti, tapi kan kita pasti memiliki perasaan, wah kurang tepat nih, coba cari lain ah. Iya. Nah, Kalau udah yang nemu, aduh pengen yang lain, aku cari yang lain. Tapi kalau yang lain nggak cocok ya, aku kembali lagi. bisa kembali lagi. Nah, itulah ghosting. Jadi Itulah. kadang muncul, kadang enggak. Aduh. Itulah enaknya jadi pelaku. Tapi sebenarnya kalau aku pikir nih ya, itu tadi alasannya alasan halus. Alasannya sebenarnya adalah bosen. Nah, bisa jadi tuh. bisa jadi. Bosen sama si yang ini, cari lagi yang lain bosen, balik lagi dah tuh. Ya mungkin bosen itu terciptanya karena servis dari ceweknya kurang nikmat mungkin. Yul
langsung baik bosen yuk. Mungkin bisa dikatakan bosen itu karena dari ceweknya sendiri atau dari cowoknya sendiri yang lebih tepatnya kurang pas di hati dari kita yang melakukan hubungan itu. Betul, dan aku ada lihat di websitenya yang berbagai sumber, alasan melakukan ghosting itu masih sumber yang sama. Ada beberapa alasan seseorang melakukan ghosting. Di antaranya ada keterkaitan dengan jenis kepribadian, tuh sudah dijelaskan tadi sama Kang ghostingnya tadi. Ada seseorang yang mempunyai tipe kepribadian yang menghindar, jadi dia langsung pergi tiba-tiba menghindar. Selain itu ada juga tipe yang kepribadian yang enggan untuk menjadi sangat dekat dengan orang lain. Hal tersebut dapat dikarenakan masalah kepercayaan atau ketergantungan kepada seseorang. Waduh, gitu tuh. Tapi gini ya, kan tanggapan teman-teman tentang ghosting itu kan nggak baik. Tapi saya sebagai tukang ghosting atau peran utamanya, lakonnya itu sebenarnya memiliki alasan tersendiri. Kenapa sih ghosting itu bisa terjadi dalam suatu hubungan? Apa tuh? Mungkin ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya pemutusan komunikasi secara mendadak atau yang disebut ghosting. Nah, boleh jadi seseorang melakukan ghosting dan menggantung hubungan ini karena tak ingin menyakiti perasaan pihak lain. Jadi dia tiba-tiba ngilang, gak mau ngecewain perasaannya si cewek atau si cowoknya, Kak. Betul, atau mungkin dari salah satu pasangan tersebut tidak mau berkomitmen. Nah, jadi atau kurang pas, bisa dikatakan seperti itu. Jadi merasa tak nyaman dengan situasi yang sedang dialami. Jadi ghosting itu tidak sepenuhnya salah ya teman-teman. Iya betul sekali. Nah ini tadi kan dari pelaku ghostingnya. Nah kalau dari saya nih, dari aku nih sebagai korban, sebenarnya untuk supaya tidak merasa tersakit hati justru tidak seperti itu. Justru karena tidak ada kabarnya sama sekali itu kita bingung loh, kenapa? Aku salah apa? Itu dan yang juga pasti kepikiran banget nih, kok bisa gitu seperti ini. Jadi ketika itu dikatakan tidak ingin membuat sakit hati, saya cukup keberatan sebagai korban. Oke, begitu ya. Itu cerita dari yang terkena atau korban ghosting. Tapi selain saya tukang atau pakarnya ghosting, itu saya juga mau memberikan tips sedikit nih untuk teman-teman yang harus bagaimana sih kalau dighostingin. Nah, kan mungkin teman-teman pada bertanya tuh cara yang tepat untuk menghadapi ghostingan tuh ya, teman-teman. Iya, gimana sih caranya? Oke, pastinya yang pertama kalian chatnya itu cuekin dulu aja, nggak usah langsung direspon dengan baik. Oh, tarik ulur ya. Nah, tarik ulur ibarat layangan kalau mau sambitan. Nah, kan sebelum kita mau ibaratnya kalau layangan kan tebal tuh. Nah, kalau tebal dalam satu hubungan tuh melepaskan perasaan kita atau memancapkan perasaan kita pada seseorang itu harus dengan teliti dulu, harus tarik ulur. Orang ini gimana gitu, teman-teman. Terus Kak, ada lagi nggak? Terus yang penting itu gimana ya, kalau bisa egonya kita itu naikin dikit lah. Buaya itu kebanyakan ngincernya pasti yang betul. Badannya agak gitu kan. Nah, betul sekali. Kalau yang cewek nih pribadi ya, biasanya nyari yang cowok itu yang duitnya banyak, cuannya banyak. Terus ada yang bermobil, kalau ada yang bermobil, kenapa harus yang bermotor? Betul nggak, Kak? Betul sekali. Atau bahkan ada tuh yang bermotor tapi harus ninja. Iya, yang yang suara knalpotnya kayak toa masjid gitu. Betul sekali itu. Terus teman-teman perlu diperhatikan nih teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang cewek kan biasanya ketika kalian sedang mengalami permasalahan dalam hubungan kalian, selalu kan ada aja tuh cowok yang datang tiba-tiba curhat di aku, boleh kok, aku bakal dengerin dengan baik. Nah, ada yang itu salah satu faktor ghosting. Ada gini juga, Kak.
dia itu lelaki yang bodoh, gak mau bisa nyakitin kamu, mendingan cerita sama aku, sharing sama aku. Biasanya gitu nggak Kak? Nah, betul sekali itu. Nah, dan teman-teman pasti kalau dengar kata-kata seperti itu langsung ya udah deh aku curhat aja di sini. Iya, nah, tapi dia ngerasa kayak dia kayak kurang perhatian, dia aku sama yang ini aja. Nah, tapi itu ketika Kang Ghosting ini ngechat curhat di aku aja, itu sebenarnya ketika kalian curhat ke mereka tuh cuman oh iya, betul nggak teman-teman? Pasti betul, responnya cuma iya, itu teman-teman. Masa sih gitu? Cuman responnya respon sedang gitu. Atau mungkin paling banter, astaga dia kok gitu sama kamu. Nah, bener banget itu. Udah itu dong. Kayak nggak ada yang aktivitas kan kok Suswi. nggak ada yang benar-benar peduli atau yang benar-benar perhatian gitu, nggak ada. Kecuali kalau Kang Ghostingnya ini sudah ibaratnya legend. Nah, iya, mungkin bisa ditanyakan kepada korban-korban saya ya. Iya, ketika para korban saya curhat di aku dong boleh, ketika saya bilang seperti itu, di sisi lain saya itu tidak merespon iya, tetapi mengasih solusi. Nah, mungkin kalau dari yang legend seperti saya ini, dengan kita mendewasakan diri, memberi jawaban yang dewasa, cewek menjadi tertarik dengan cowok ini kok lebih dewasa gitu, teman-teman. Betul banget, soalnya saya juga nemuin yang kayak gitu di WA atau teman-teman saya biasanya kayak gitu Kak. Nah tapi nih nggak semua cowok gitu guys. Iya betul, Iya. ada kok yang terima. Hanya yang pro-pro saja. Jadi kalian gini Ada. loh. Jadi kalian ketika mau cerita bagaimana, jangan sama orang yang baru kalian kenal. Betul. Mending Apalagi yang kalian- DM fallback dong kakak. Aduh. Boleh biasanya kayak- DM langsung di Clemens_Banin. Aduh lanjut deh Kak. Aduh. Nah lebih baik kalau kalian mau cerita itu mending cerita ke teman dekat. Iya. Atau ke keluarga atau ke sahabat bisa jadi Iya, kan kak. jadi daripada sama cowok yang baru kalian kenal, yang masih belum tahu nih tetek bengeknya kayak gimana kan. Bisa asal usulnya di Ya mana? bener tuh. Nah, Nah, jadi itu. teman-teman kalau misalnya mau menghindari dari ghosting ini, nah itu teman-teman harus perhatikan baik-baik itu cowok, apakah sekiranya cowok itu pantas untuk teman-teman cewek ini terutama, atau nggak pantas gitu teman-teman. Tapi menurutku bukan hanya cewek deh kak yang sering dapat ghostingnya. Iya. Cowok juga sebagian banyak kak. Iya. Termasuk korban-korban saya. Aduh, ternyata di sini ada buaya perempuan di sini. Cocok sekali pada pot saya kali ini. Aduh, banyak. gimana ya? Aduh, sangat lengkap ternyata. Ada buaya laki-laki, buaya perempuan sama korban. Oke. Boleh diceritakan sedikit mungkin pengalaman yang dialami oleh Ayu? Kalau menurut saya ya, ada beberapa teman-teman saya yang memang rada-rada ya begitulah. Dia biasanya deket-deket dulu kak, deketin saya, terus sama mereknya kayak kak Clemens gini. Cuman bisa dibilang sering dimanfaati oleh saya gitu. Aduh, saya sebagai cewek yang sering ghostingin cowok, biasanya saya milih-milih nih kak. Aduh, yang ini bermobil, tapi yang ini kok yang sepeda motor tapi pinter. Biasa saya manfaatkan gitu kak. Aduh, Berarti hati-hati nih teman-teman ghosting cowok ini nih. Ghosting with benefit aja. Oke. Iya, tapi ya nggak semua kayak gitu kak. Ada beberapa emang bener cowoknya tulus, tapi mereka terlalu, sebenarnya bukan salah ceweknya aja, tapi ada beberapa cowok yang deketin saya karena nafsunya kak. Aduh, itu bahaya sekali. Itu lebih bahaya. Tetapi sebelumnya maaf ya saya potong ya Ayu. Saya nih punya teman cewek itu lebih berkata kalau cowok fuckboy lebih menarik ketimbang cowok good boy. Itulah kebanyakan di pemikiran cewek. Kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi, untuk cowok-cowok yang nakal itu memiliki
chemistry yang berbeda tuh Kak. Personanya beda ya. Kalau cowok baik-baik nih ya, biasanya kalau ngechat nih, kamu udah makan belum? Jangan lupa makan ya, itu cowok baik-baik. Tapi kalau fuckboy, kamu udah makan belum? Kita cari lalapan yuk atau pecel lele di depan. Aku beliin seblak ya, aku antar depan rumah. Dan biasanya fuckboy ini selain dia memiliki ketenaran, dia juga cuannya banyak Kak. Aduh. Dan menurut pengalamanku sendiri nih ya, fuckboy itu biasanya ketika mau deketin cewek itu dia dengan PD-nya menonjolkan apa yang ia miliki, lebih tepatnya bakat yang ia miliki. Iya betul. Contohnya misalnya kayak yang suaranya merdu, kamu free nggak? Aku mau nyanyi ini buat kamu. Nah itu tuh. Atau mungkin ini yang biasanya nih yang ketika cewek-ceweknya lagi galau-galau, tahu nih sama Pak Boy. Aduh, kamu lagi sakit hati ya, aku nyanyiin ya gitu. Iya, itu betul banget. Atau yang emang berduit nih Kak, yang sepeda motornya embrem atau mobilnya ber-AC. Ayo jalan yuk. Iya jalan yuk. Hari Sabtu kosong nggak? Mau aku Aduh. jalan nggak? Itu biasanya fuckboy kayak gitu Kak. Makanya kebanyakan cewek-cewek yang kena korban ghosting ya bisa dibilang gara-gara fuckboynya emang jago. Iya betul sekali. Tapi untuk teman-teman cewek sebenarnya jangan sepenuhnya tuh menyalahkan fuckboynya. Iya. Nah, kenapa betul. saya bisa berkata seperti itu? Kenapa? Mental Anda harus kuat, Bos. Gitu, Bosku. Waduh. Oh ya. Nah, beberapa hari yang lalu nih kita tuh ada bikin di Instastory official Smaksi tentang sharing nih tentang pengalaman official ghosting. Smaksi kan membuka Q&A nih. Untuk teman-teman warga Sayuka yang mungkin Kemarin memiliki sudah. pengalaman dighostingin atau bahkan jadi pelakunya. Oke, bisa langsung saja disebutkan. Ada nih yang dari question box, ada juga yang DM langsung bercerita. Kita yang DM aja dulu Kak. Nge-share pengalamannya gitu ya. Ada nih dari salah satu dari semuanya ada salah satu DM nih yang menurut kita tuh menarik gitu. Menarik sekali. Apa tuh kira-kira? Apa itu Kak? Nah, ini untuk privasi ya, jadi username-nya kita tidak sebut. Tidak. Iya Oke, kita untuk menjaga privasi. biar nanti kalau ada akang-akang fuckboy si lain kakak Klemets gak ada yang kayak ganjen-ganjen gitu. Iya. Jadi kita rahasiakan. Oke. Langsung saja diceritakan pengalamannya. Nah, ceritanya gini. Aku pernah deket sama anak beda sekolah. Awalnya dia yang ngajak kenalan basa-basi lah. Habis itu catatan di WA, terus tiba-tiba dia ngajak telepon. Ya udah, Telepon akhirnya tuh. telepon dan jadi kebiasaan deh gitu. Gak sampai sebulan dia tiba-tiba hilang. Waduh, gak ngechat sama sekali. Udah bad feeling aku. Terus sebulan kemudian aku udah dekat sama cowok lain. Balik lagi. Dianya Balik datang lagi. lagi. Itu tuh. Minta kepastian. Tapi aku udah bodo amat sih. Nah, itu baru. Untuk itu baru yang legend biasanya seperti itu. tuh. Ini ternyata ini ya, matching sama yang dikatakan sama Clemens tadi. Iya, Iya, betul. ketika si A sudah bosan pindah ke B dan si B tidak cocok, bisa lagi kembali ke Iya. si A gitu, Jadi teman-teman. biasanya nih pelaku ghosting itu biasanya mengoleksi. Jadi Betul. Koleksi jadi cewek. diundang, terus diseleksi. Mungkin WhatsApp-nya itu bisa dicek mungkin seperti kandang para cewek-cewek, Asrama cewek. Iya, asrama untuk cewek semua ataupun nih. asrama cowok gitu. Untuk semua nih sahabat Semaksi yang udah punya pacar. Nih aku nggak seuzon nih ya, maupun cewek maupun cowok. Kalau dari pertama kelihatan wajahnya udah kayak akang ghosting gitu, bisa sih dicek pacarnya setia apa enggak. Soalnya saya juga pengalaman bilangnya setia tapi buayanya banyak. Waduh, sakit tuh pasti. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi cerita yang dibuka Nah, kemarin. Nah, ini tuh ada yang dari question box. Nah, Betul. itu Apa tuh? justru ketika
ini kan tadi waktu di DM ini korbannya kan? Iya, Korbannya, Korban betul. dari ghosting. Tapi waktu di question box justru kebanyakan Kang ghostingnya, para pelakunya kebanyakan. Jadi bukan hanya Kak Clemens atau saya. Ternyata banyak pakar-pakar di Sayuka ini ya. Banyak. Iya kak. Kalau kita itu mungkin semuanya ada yang korban, ada yang pelaku deh. Iya, betul sekali. Bisa dibacakan apa aja? Aja sih Kak. Yang pertama tuh, waduh, gak pernah ngeghosting, malah aku yang ghosting. Aduh. Aduh, gak pernah dighostingin tapi malah Ngeghosting. Aduh. Aduh. Belum tahu rasanya karma ini berputar, bosku. Ada juga ya bosku, ada juga. Terus ada juga nih, ghosting bikin merinding. Aduh. Agaknya Apa tuh? salah konsep deh Ya. kak. Salah ghosting, Ini salah konsep deh. mbak-mbak yang biasanya ada di pohon, yang biasanya ketawa. Aduh coy, jangan nanti saya didatangi lagi. Amit. Lalu ada nih, sering jadi pelaku ghosting. Aduh, sama kayak yang pertama tadi dong ini dong. Justru banyak pelaku. Justru banyak nih dari Q&A yang dibuka kemarin ya. Ternyata banyak juga korban dari pelaku dari ghosting ini ternyata. Terus ada juga nih, jadi pelaku nggak dosa kan Min? Aduh, Gimana itu pertanyaan ya? yang susah Kalau- dijawab dan kalau- susah dijelaskan, Iya. tapi gampang dilakukan. Iya. Kalau dosa sih sebagian ada yang dosa ada enggak. Kalau yang cewek-cewek yang minta ini itu ke cowoknya kayaknya dosa deh Kak, ya kan? Iya, betul sekali tuh. Sebenarnya ini, ketika kalian ghosting dan korban kalian menangis, membuat orang menangis adalah sebuah dosa kan. Betul sekali. Jadi ghosting itu berdosa. Berdosa. Karena Tetapi menyakiti percayalah orang. dengan Akang Clement nggak pernah baca cewek nangis. Itu salah satu omongan buaya. Next. Kayak mulus ya Kak ya. Aduh kayaknya gue izin ke toilet dulu deh Kak. Ini mulus nih. Oke, next. Selanjutnya pernyataan selanjutnya. lebih asik jadi ghost hunter Min. Hehe. Aduh, Kak, Ghost hunter. Salah server. Ghost hunter salah server tuh. Salah Kakak. Terus ada lagi nih, kita bakal berhenti ngeghostingin kalau kita ketemu pasangan yang tepat. Betul, itu salah satu. Betul banget. Salah satu Betul. salah satu hal yang dilakukan ghosting ketika ia mau berhenti atau mau pensiun jadi ghosting. Iya, ketika dia telah menemukan lelaki yang benar-benar Laki pas, atau cewek wanita. pasangan yang pas gitu, teman-teman. Oh ya, setauku nih ya, justru orang-orang yang ghosting itu mereka sedang mencari pasangan yang tepat untuk mereka. Biasanya nih, jadi mereka deket sama ini nggak cocok, cari yang Nah. lain. Deket sama ini nggak cocok. Ibaratnya kutu loncat dong. Iya. Aduh. Nah, tapi ketika mereka sudah menemukan pasangan yang tepat, mereka tuh bucinnya ngalah-ngalahin Nah. yang lain. Betul Justru banget. itu nikmatnya dari fuckboy atau fucker, bisa disebut seperti itu. Ketika ia sudah menemukan pasangan yang sekiranya pas di hatinya, bahkan bucinnya melebihi teman-teman yang good boy atau good girl loh teman-teman. Nah, jadi jangan bakal- gimana ya? Jangan meremehkan inilah, Kang ghosting inilah ibaratnya. Betul. Sebenarnya dia itu kalau menemukan pasangan pas, cintanya itu melebihi Gunung Semeru tingginya. Waduh. Melebihi tingginya Monas. Aduh. Bahkan badannya gajah lebih besar cintanya fuckboy daripada badannya gajah. Terus, korban ghosting, sini yuk kumpul ya kakak. Aduh, cuman ini doang nih yang jadi korban. Cuman satu nih yang jadi korban. Aduh, kak maaf ya kak. Saya deh kak yang kumpul bareng kakak deh kak. Nah, Calling. itu tadi beberapa yang udah ngomong-ngomong nih di question Ya, box. udah share pengalamannya di Q&A dari official IG Smaksi. Nah, untuk pengalaman kita pribadi masing-masing nih. Tadi kan ini udah mendengarkan, udah tips-tips, pengertian, terus alasan, Betul. terus pengalaman kita nih. Pribadi nih. Kak Clemens ya, kan kita dua
pelaku nih. Kita korban dulu deh yang Iya, terlebih dahulu. lebih tepatnya korban dulu aja Iya, nih korban yang dulu bercerita. nih. Mungkin Sendiri. bisa disiapkan tisunya, Iya, barangkali ada, mau ada. nangis atau gimana. Tisu. Nggak bakal udah move on dong. Oke, Nggak siap. boleh lama-lama stuck sama orang yang tukang ghosting. Ghosting. Iya, Siap, betul sekali. betul. Nah, Yuk, bisa diceritakan pengalamannya untuk bagaimana? pengalamanku ya, aku tuh pernah deket sama satu cowok. Iya. Dia tuh asalnya dari Bandung. Widih, abang-abang Bandung biasanya cakep. Nah waktu kita bisa ketemu karena papanya tuh pindah tugas dari perusahaan, pindah tugas ke Surabaya. Nah keluarganya itu ikut ke sini, ketemulah di lingkungan rumah. Waduh, jadi tetangga nih ceritanya. Bukan, maksudnya dia aku main-main di lingkungan rumah. Gitu. Nah. Oke, lanjut. Terus kita tuh ketemuan maksudnya kayak teman biasa kan. Aku diajak, terus ya ngobrol-ngobrol. Tapi pada saat itu sebenarnya posisinya dia udah punya pacar. Aduh. Nyesek dong ceritanya. Tapi waktu itu aku belum tertarik sih. Masih biasa aja dia tuh. teman-teman biasa gitu. Terus. Tapi semakin lama dia Kok tuh nyaman? makin dekat gitu. Aduh. Makin dekat kan. Terus kayak chat terus. Aku tanya dong, loh kok nggak sama pacarmu? Aduh. Aku tanya Aduh. kayak aku tuh ada masalah sama pacarku gitu. Terus gongnya lagi itu ketika justru mereka putus dan pacarnya nyerahin si cowok ini ke aku. Waduh. Langsung next. Terus emang dia nih si cowoknya nih kan emang kayak ada sakit kan, kayak penyakit gitu. Nah itu yang ceweknya tuh bilang ke aku, pacarnya tuh bilang ke aku kayak tolong jagain ini ya gitu, jangan sampai dia lupa minum obat dan lain-lain gitu. Jadi sedih. Iya, nah gitu kan. Terus ceweknya ini kan orang Surabaya, jadi mereka emang kayak baru gitu loh. Baru dong. Sorry. berarti. Cewek ini kenal sama kakak. Kenal, karena dia sendiri yang kayak bilang ke aku gitu. Oke. Terus Temannya dijadikan pelampiasan Aduh. rupanya. aduh. Tapi cuman sebatas kenal, nggak deket gitu loh. Oke. Nah, waktu itu udah kan kita tuh deket terus waktu itu masih SMP kelas 9. SMP kelas 9. Kelas 9 itu kita deket sampai SMA. Oke. Tapi waktu SMA ini kelas 10 itu dia ini apa namanya balik lagi ke Bandung. Jadi cuma 1 tahun di sini. Betul. Terus Iya, cuma 1 next. tahun. Nah waktu di sini itu kita tuh kayak apa ya? Nggak pacaran, cuman kayak bucin banget gitu. Cuma Apalagi- deket tapi ya bisa dikatakan TTM lah. Iya. Nah, kita tuh aku saking bucinnya itu waktu beberapa kali itu bilang izinnya ke mama, aku izin keluar mau beli barang gitu kan. Tapi sebenarnya dia nunggu di depan gereja. Aduh. Izinnya apa? Perginya sama siapa? Itu bahaya sekali. Dosa. Aduh, Ya mama ampun, bawa maafkan sama aku orang. gitu kan. Nah, udahlah gitu sampai dia balik lagi ke Bandung ya mau gimana lagi kan. Iya. Nah, tapi waktu itu entah kenapa tiba-tiba tuh dia bilang LDR nih. bukan, dia bilang dia nembak aku gitu. Iya, dia nembak aku lewat chat karena dia di Bandung kan. Iya. Dia balik ke Bandung gitu. Dia tembak, ya yang udah nyaman gimana sih gitu kan. Iya. Setahun loh. Masa bukan yang kayak sebulan 2 bulan setahun PDKT. Tahun Iya, PDKT betul. rupanya kuat sekali ya Mbak ini. Tahan Iya ya. kan? Cuman terus waktu udah jadian, ya udah ya kayak biasa gitu. Dia sibuk di sana, tapi tetap kayak chat tetap berjalan. Kayak Jadi sering video callan gitu. Iya. Kak? Iya. Ya betul. Terus next. Terus sering chatnya masih jalan, tapi 4 hari kemudian tiba-tiba kayak Lin, kamu jaga diri ya. Dadah, aku diblok. Cuman 4 hari. Cuman 4 hari. PDKT 1 tahun. Gak bisa nih cowok kayak gini nih. Jadi
kita tuh PDKT-an tuh setahun, jadian cuma 4 hari dan itu pacaran paling singkat yang pernah aku alami. Aduh, nyesek sekali rupanya. Ngeselin. Berarti bisa disimpulkan dari cerita Kak Selin ini tadi, Bisa dibilang- yang pertama pasti cowoknya berpikiran kenapa bisa 2 kenapa harus 1 gitu. Iya, lalu betul. yang kedua ibaratnya lebih asik PDKT ketimbang pacaran aslinya gitu. PDKT, bayangkan PDKT 1 tahun, brotherku. Iya. Sakit itu pasti. Mungkin ya kalau waktu aku cerita sama teman-temanku nih, terus dia tuh bilang, Lin, dia tuh loh di Bandung tuh banyak cewek-cewek cantik gitu. Terus oke lah, ya udah mau Bisa gimana. dibilang nih ya, ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, Kak. betul sekali. Aduh. Nah, itu fiksi cowoknya ghosting banget itu. Aduh, Fiksi. terus kan dia ngeblok kan, saking keselnya aku blok balik. betul. Jadi saling blok-blokan itu. Nah, biar nggak ada yang dinamakan kutu loncat lagi, teman-teman. Betul. Aku tahu akun IG-nya kan, tapi akun IG-nya entah udah ganti atau udah hapus, nggak tahu. Aduh. Itu mungkin privasi, Iya. jangan disebutkan, jangan sebut merek. Oke. Kalau misalnya kakak nanti ketemu sama di tengah jalan gimana kak? Aduh, bodo amat ah. Bodo amat. Udah kayak, aduh siapa ya? Kenal Iya, aja. barangkali nanti liburan sekolah ini ke Bandung mungkin bisa. Aduh, amit cepetan. Kalau misalnya clear. Nah. Kita mau dia. kalau ke Bandungnya ketemu nggak apa-apa sih, jalan-jalan biasa, tapi kalau ketemu aduh mohon maaf nih langsung pulang Surabaya nih. Tapi dia tuh romantis tau. Oh. Jadi dia tuh nggak pernah kesel waktu diganggu main game. Oh, Dia misalnya dia lagi nah, main game itu tadi loh apa yang aku bilang, bener kan? Kadang istimewanya fuckboy itu lebih gitu. Jadi damage-nya itu damage-nya itu kerasa banget gitu, nyentuh banget, beda dari cowok-cowok yang lain. Betul. Dia kan lagi main game nih. Kan main game kan HP-nya ini kan. Miring. Ya, Oh iya, miring kan? HP miring, Nah, biasa kan, anak muda. waktu dia main game aku dicuekin. Iya. Jadi lagi berdua gitu kan. Oh, lagi berdua. Aku dicuekin gitu. Nah, terus karena kayak males banget dicuekin, aku matiin lah HP-nya gitu kan. Terus dia tuh cuma noleh, senyum terus kepala. Aduh. Bayangin gak tuh, mana ada cowok yang waktu main game dimatiin HP-nya gak marah. Nah, langka sekali kan? Kalau kalian masih gandul gitu marah nggak? Waduh, mungkin udah dibuang kali empang. Nggak bayangin dah, dia tuh gak marah gitu. Aduh, ya ampun. Ya, Mungkin itu tadi pengalaman dari Kak Selin ya. Jadi dari korban. Iya, jadi dan buat pengalaman juga buat teman-teman. Dan tadi kan juga udah dijelasin juga tips-tips bagaimana ngadepi ghosting, terus bagaimana cara pelaku jadi ghosting. Nah, dan juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah di-share, kan teman-teman juga bisa menyimpulkan sendiri. Betul. nah itu tadi karena sudah banyak nih ya dari kita, jadi Ya, daripada teman-teman bosen dengerin suara kita. Iya, jelas ya. nah kita tutup saja Iya, podcast tutup. saya kali ini. Oh, sedih padahal mau sharing-sharing lagi. Iya. Tapi tenang aja, minggu depan kita bakal ketemu lagi. Iya. Nah, karena sudah selesai nih, malah Iya. kita berpamitan. Berpamitan. Oke. Mungkin untuk bisa mendapatkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi, bisa kok DM di IG kami semua. Iya, betul. Itu yang jadi Kang Ghosting sebut IG. Mungkin bisa tuh di @clemensbanin. Atau di Zunis Ayu Amelia. Astaga. Bisa tuh kalian sharing-sharing, kalau cocok bisa calling Iya. lah. Dulu. Saya lagi cari pangeran kok. Oke. Sekian dari kami semua. Stay tune untuk podcast saya selanjutnya ya. Iya. Jangan bye. capek-capek untuk mendengarkan podcast dari kami SMK 1 Yusuf Karangpilang. Oke, bye bye semuanya.
Semaksi.